Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Diki Aprilianto dari SMA Negeri 1 Bodong. Yang terhormat Dewan Juri dan Moderator Lomba Debat Bahasa Indonesia. Saya sebagai pembicara pertama tim oposisi akan menanggapi mosi debat kali ini bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Media sosial merupakan sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Saya tidak setuju dengan mosi kali ini. Pasalnya, media sosial mempunyai banyak keuntungan bagi pemakainya, tanpa terkecuali pejabat pemerintah. Jika kita telisik pada definisi awal yang saya sampaikan tadi, setidaknya terdapat 4 keuntungan yang bisa diperoleh pejabat pemerintah terkait penggunaan media sosial. Di antaranya, 1. Media sosial menjadi wadah untuk menyebarluaskan informasi pemerintah agar menjangkau masyarakat. Kedua, membangun peran aparatur negara dan masyarakat melalui media sosial. Ketiga, media sosial menjadi sarana pembangun interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Keempat, meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah. Jika kita gali lebih dalam, pejabat pemerintah tidak serta-merta menggunakan media sosial seenaknya. Terdapat etika yang mengatur dan mengikat pejabat pemerintah dalam berinteraksi di dalam media sosial. Setidaknya ada 4 etika yang harus dimiliki oleh pejabat pemerintah dalam menggunakan media sosial, yaitu 1. Menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintah. Kedua, menjaga rahasia negara dan melaksanakan sumpah jabatan. Ketiga, menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik instansi dan perorangan. 4. Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika pejabat pemerintah dilarang menggunakan media sosial dalam mensosialisasikan kebijakannya, apa yang akan terjadi? Jika kita telisik jauh ke belakang, tepatnya dari tahun 1950, saat itu pemerintah Indonesia mempunyai tujuan untuk secepatnya membangun sumber daya manusia Indonesia. Tetapi tidak bisa terwujud karena kurangnya sosialisasi dan konektivitas antara pemerintah dengan masyarakat. Seharusnya dari peristiwa itu kita bisa mengambil garis besar bahwasanya pejabat pemerintah sangat memerlukan media sosial untuk mensosialisasikan kebijakan dan program kerja yang akan dicapai pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, jika kita lihat di lapangan, saat ini pejabat pemerintah di Jepang sudah gencar melakukan promosi kebijakan lewat media sosial. Itu karena pemerintah Jepang tahu bahwasanya di era globalisasi saat ini, wadah yang tepat untuk mensosialisasikan kebijakan adalah lewat media sosial. Berdasarkan paparan saya di atas, media sosial menjadi wadah yang sangat bermanfaat untuk semua kalangan, tanpa terkecuali pejabat pemerintah. Media sosial di ruang pejabat pemerintah dapat berfungsi sebagai wadah untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah, sarana pembangun interaksi antar pemerintah dengan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah. Jika pejabat pemerintah dilarang menggunakan media sosial dalam mensosialisasikan kebijakannya, maka kebijakan dan program pemerintah tidak akan diketahui oleh masyarakat, sehingga tidak mendapat dukungan dari masyarakat, yang pada akhirnya program dan kebijakan pemerintah tidak akan bisa berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.